Dan Ibu peserta? Saya masa mau di absen ya, Dok ya? Mau di absen satu-satu. Izin bertanya, Dok. Oh ya, silakan. Dari Dr. Faisal dari Puskesmas Sanggau ya? Sanggau. Iya, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya. Izin Dok bertanya, kemarin saya dapat kasus plasentanya tidak keluar setelah 30 menit, Dok. Terus saya kasih oksitosin 20 IU 30 TPM. Ya. Menit ke 44 atau 45 udah keluar, Dok. Itu termasuk retensio plasenta atau tidak, Dok? Terus pertanyaan yang kedua, kemarin saya sempat kepikiran seperti ini, Dok. Mau saya manual plasenta tapi perdarahannya belum aktif, Dok. Ya. Sedangkan pada literatur kalau belum perdarahan aktif tidak boleh dilakukan manual plasenta. Apakah betul, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Ya, baik. Jadi tadi Dr. Faisal sudah sebutkan lebih dari setengah jam ya. Kalau lebih dari setengah jam boleh disebut itu suatu retensio plasenta. Kalau dia ada perdarahan itu semacam placenta incarcerata atau placenta yang terperangkap di dalam rahim. Sudah lepas tapi dia terperangkap, nggak bisa keluar karena pintu rahimnya sudah ketutup. Itu yang incarcerata. Incarcerata juga kalau dia tidak perdarahan, dia tenang-tenang aja. Nanti ditarik aja sama cunam abortus kalau punya, ditarik pelan-pelan, dikeluarin plasentanya. Asal kontraksi uterus dijaga dengan baik. Saya memaklumin, kalau merujuk juga tidak mudah ya. Kecuali kalau teman-teman sejawat yang di sekitar kota ini, barangkali di Wajo atau di puskesmas sekitar kota, saya kira bisa dirujuk aja. Tapi kalau berada jauh gitu di mana tadi? Sanggau Ledo, Dok, Kabupaten Bengkayang. Guledo, wah lumayan jauh itu, mau merujuk. Biarin aja, yang penting kontraksinya bagus, tanda klinis perdarahannya tidak ada, katakanlah atau sedikit, udah ambil aja cunam abortus atau pincer clamp kalau itu, pasang spikulum atas bawah gitu, tarik aja pelan-pelan plasentanya keluar. Cuman analgetik, nah itu yang kadang-kadang di daerah ini analgetik nggak ada. Kalau analgetik izinnya macam-macam. Jadi kadang-kadang ada aturan juga yang membatasi para dokter di daerah ini untuk bekerja dengan baik ya. Padahal sebetulnya berikan aja analgetik, suntik aja. Tapi analgetiknya harus yang kuat. Sekarang ini yang tradosik termasuk kuat, tapi bikin mual sekali itu. Ya kalau zaman saya tahun 80 di puskesmas, masih ada itu morfin ada, betidin ada. Sekarang dilarang keras gitu. Kasihan juga. Ya paling analgetik yang ada apa ya, paracetamol. Enggak Ketorolak mempan itu. infus, Dok. Apa? Ketorolak infus, Dok. Keterolak. Ya boleh-boleh juga tapi kurang kuat itu keterolak. Yang penting narkotik itu harus analgetik, narkotik analgetik itu cepat. Kalau keterolak NSAID kurang. Walaupun ada lah manfaat sedikit ya, berikan aja obat-obat kalau ada propenid yang rektal, masukkan 2 biji, tapi tetap harus dikasih sedatif, diazepam, baru Anda kerjakan manual. Pasiennya tertolong dan merasa nyaman gitu loh. So kalau tanpa itu, waduh seperti dipaksa itu, kasihan juga. Nanti kalau di medsos malah, wah ini pelanggaran HAM nih nanti. Orangnya kesakitan padahal itu kemampuan puskesmas cuma ada itu gitu ya. Justru itu kalau ada tindakan-tindakan jangan coba-coba difoto nanti masuk medsos. Ya saya kira sudah termasuk retensio plasenta untuk rekam medik, catatannya itu retensio plasenta walaupun hanya sebentar gitu ya. Saya kira itu barangkali Dr. Faisal. Baik, terima kasih banyak, Dok. Dr. Faisal cukup atau ada lagi? Baik, terima kasih banyak, Dok. Mari. Ya, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu peserta yang lain. Silakan. Ya, barangkali Bu Heni, Ya. jangan terbatas dengan kasus retensio plasenta. Saya juga heran kenapa muncul adalah retensio plasenta, padahal ini kasusnya jarang.
Ya. Banyak kasus-kasus saya kira di puskesmas itu yang sering dirujuk ke kita ya, ke rumah sakit, baik waktu saya masih berada di Rumah Sakit Sudarso maupun sekarang 16 tahun saya pensiun. Jadi yang banyak dirujuk adalah persalinan-persalinan yang lama atau persalinan-persalinan yang terlantar itu yang kadang-kadang dirujuk ya, karena alasannya tidak punya monitoring, tidak punya alat untuk memonitor bagaimana keadaan anak, bagaimana keadaan ibu. Padahal sampai di rumah sakit kadang-kadang tidak diapa-apain juga lahir dia, padahal perjalanannya udah jauh. Banyak ya, jadi jangan dibatasi dengan retensio plasenta, mestinya diagendakan di apa-apa yang perlu disampaikan. Ada lagi kasus yang saya lihat banyak dirujuk itu kasus dengan perdarahan karena siklus haid, karena penggunaan kontrasepsi, berdarah terus kok nggak berhenti-berhenti, dikasih obat. Ya barangkali bisa dibuka pada pertemuan ini ya. Sayang rasanya, saya juga udah nyiapin waktu, ini sampai jam 3. Silakan, jadi jangan dibatasi dengan kasus retensio plasenta. Retensio plasenta itu kasus yang kecil lah, jarang terjadi. Oke. Kan? Ya, jadi gini dok, untuk urusan tema kasus itu memang kita kembalikan ke peserta. Jadi kami itu menyediakan link untuk semua peserta itu mendaftarkan kasusnya. Ya. Nah, yang kepilih oleh admin pada hari ini yang kebetulan narasumbernya Dr. Badarul adalah retensio plasenta. Yang lain apa yang masuk? Kalau yang lain sebentar, Pak Ari monitor. Ya, coba sampaikan kasus selain retensio, ada lagi dari puskesmas mana? Ya. Jadi kalau kita tidak sampaikan kasus, kasihan narasumbernya juga ya dok ya, nanti ketemu bingung. Nah, kita siapkan dengan harapan diskusinya terarah. Nah, memang tantangannya adalah ketika kasus yang disampaikan, tadi dokter bilang kecil atau mungkin kurang menarik atau jarang terjadi di puskesmas lain. Sebentar, tunggu Mas Ari. Oke. Selamat siang, Dr. Beni dari Puskesmas Monterado. Selamat siang, Bu. Ya. Saya mau izin bertanya ke Dr. Badarul ya. Silakan, Dok. Jadi saya kasusnya nih nggak berhubungan dengan retensio plasenta nih ya. Ini pasien dengan pasien poli. Ini ada seorang wanita usia 35 tahun. Dia mempunyai nyeri perut kanan. Riwayat operasi laparoskopi APP itu udah tahun 2015. Dia itu operasi SC-nya tahun 2017. Dia grafit 3, G3, P3, A0. Sedangkan habis itu dia menyerikan selalu mengeluhkan nyeri perut kanan di atas atau bawah tetap nyeri. Tapi bukan di luka SC-nya. Luka SC-nya sih bagus sekali, Dok. Habis itu dia udah pernah konsul dengan dokter kandungan di USG, hasilnya pun normal, tidak ada apa-apa, tidak ada kista, tidak ada apa-apa. Habis itu dokter kandungannya hanya memberikan dia metronidazol dengan asam mefenamat. Habis itu dia merasa nyaman. Setiap kali ke puskesmas, dia selalu meminta obat yang sama. Karena saya nggak bisa memberikan obat yang sama terus-terusan. Jadi solusinya bagaimana ya dok ya? Saya pun udah pernah coba menyarankan dirujuk juga ke dokter bedah digestif. Karena untuk melihat adakah masalah Kak pada saat untuk laparoskopinya. Tapi dari jawaban dari bedah digestif sih aman. Jadi solusinya nih masalahnya di mana ya dok ya? Terima kasih. Baik, ya ini diskusi aja ya, diskusi karena
saya tidak meriksa pasiennya, Ah, barangkali hanya sumbang saran aja lah. Kalau kita lihat kasus ini maaf dokter Eni saya potong ya, iya. Bu Eni. Ya, silakan dok. Jadi ada nyeri yang kronik, nyeri yang berulang-ulang pada perut kanan bawah, appendix sudah dilakukan. Di stop service, ya. Silakan dok. Sudah dilakukan appendektomi melalui laparoskopi, sudah pernah seksio, barangkali laporan seksionya juga dilihat apakah ada satu susukan atau tempelan-tempelan dari jaringan endometriosis. Karena nyeri kronik pada seorang perempuan itu yang paling sering adalah kasus endometriosis. Nah, endometriosis ini dia tumbuh terus. Begitu dia haid, tumbuh lagi tempelan-tempelan dari endometrium, itu tumbuh terus ya. Itu akan menyebabkan nyeri kronik. Ada satu cara ngetesnya, coba ditekan dulu headnya, jangan suruh head dia. Sakit nggak? Nah caranya supresi supaya tidak haid itu, berikan aja obat-obat kontrasepsi pil KB. Pil KB itu yang roboransianya atau yang placebonya itu dibuang. Suruh aja dia makan pil KB, kalau perlu 2 kali 1. Sehari 2 kali. Ya, kalau dia tidak nyeri, tidak mual, coba makan itu sampai 1 bulan. Dia tidak akan terjadi haid. Masih sakit nggak, Bu? Nah, kalau itu tidak sakit, ya berarti itulah endometriosis. Karena diagnostik endometriosis itu bisa diagnostik klinik, bisa juga diagnostik laparoskopik. Kalau diagnostik klinik, ya biasanya ada nyeri perut bawah bersamaan dengan bersamaan dengan haid. Itu ciri khas dari endometriosis. Bisa juga tidak dia sakit karena berarti endometriosisnya sudah berat, sudah banyak sekali. Dan itu tidak bisa dilihat dengan USG. Harus diperiksa secara fisik, periksa dalam, atau periksa dengan diagnostik laparoskopik. Jadi dilihat langsung gitu dengan laparoskopik, ya. Karena appendix sudah nggak ada, ya. Saya perkirakan dari situ. Cuman kalau teman di daerah kan di samping biaya besar laparoskopi kan nggak ada di daerah, ya barangkali tidak salah juga kalau sejawat dugaannya endometriosis, berikan aja pil KB. Pil KB supaya dia tidak ada menstruasi. Tes sebulan, kalau tidak nyeri, oh ini betul deh endometriosis. Tapi kalau dia mampu, ya dirujuklah untuk yakinkan bahwa endometriosis. Terapi endometriosis sebetulnya adalah hentikan haid selama 4-6 bulan. Diharapkan endometriosisnya mengalami regresi, atau dia akan sembuh. Atau suruh dia hamil lagi. Itu pengobatan endometriosis yang paling alami, sama-sama menguntungkan, pasiennya untung, dokternya juga untung. Saya kira itu barang ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Beni. Ya, silakan Mas Ari. Tadi sudah ada ditanyakan. Nah ini dok, kasus yang sudah didaftarkan melalui link kita. Jadi ada dari Puskesmas Wajo Hulu itu kasusnya preeklamsi, sama Sandai juga mendaftarkan untuk kasus preeklamsi. Apakah ini mau kita bahas hari ini? Atau ini dok, kita tahan dulu. Ini ada Dokter Resti yang tadi sudah kita panggil-panggil dok, sepertinya sinyal. Sebentar saya panggil lagi. Dokter Resti, apakah sudah stabil sinyalnya? Ya, Dokter Resti, Puskesmas Putus Sibau Utara. Oke. Baik, kalau ya,
Jika sinyalnya belum stabil, saya bacakan ya dok, ada di room chat kita. Kira-kira pertanyaan beliau begini. Untuk tindakan yang dapat kita lakukan dalam manajemen retensio plasenta seperti pemberian misoprostol, infus 2 jalur dengan drip oksitosin, dan manual plasenta, apakah dilakukan bersamaan atau jangka waktu di antara ketiga tata laksana tersebut untuk dievaluasi? Oke, beliau belum pernah ikut pelatihan, kemudian beliau juga bertanya kapan kira-kira evaluasinya dilakukan, evaluasi HB maksudnya dok, akibat perdarahan. Ya, silakan Dokter Badarul, mudah-mudahan. Ya. Sungai Durian mungkin bisa di-unmute. Oke, terima kasih. Silakan dok. Oh, ya, saya kalau tidak salah tangkap ya, ini kembali lagi masalah yang belum latihan. Saya kira ya, betul. Tadi sudah saya jawab itu. Kita sebagai dokter, apalagi dokter baru ditempatkan di daerah, tantangannya banyak. Kita banyak belajar dari pengalaman sebetulnya ya, learning by doing. Dengan konsultasi begini, barangkali sudah cukup bagus lah. Pelan-pelan akan dapat pengetahuan ya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai apakah dikerjakan serentak. Ya, nggak mungkin juga kalau serentak. Mau banyak orang itu yang kerja kalau gitu. Prinsip penanganan pada kasus retensio plasenta itu jangan panik, gitu aja. Kita sebagai dokter, sebagai bidan dalam menolong pasien, jangan kita yang panik. Pasiennya sudah panik, yang nolong pun panik, nggak ada yang betul nanti. Ikutin aja standarnya, tadi udah saya bilang, bikin kontraksinya baik dulu deh. Jangan buru-buru dilahirkan plasentanya. Itu bleedingnya banyak sekali nanti. Plasenta berada di dalam kafum uteri, itu bisa sebagai tampon. Ya, kalau pada HPV biasanya teman-teman diajari masukin balon apa kateter dengan kondom misalnya. Itu kan membuat tampon. Sekarang plasenta itu jadi tampon. Biarin aja pelan-pelan, bikin kontraksinya dulu yang baik. Jadi baik itu 1 masase, yang kedua berikan oksitosin. Raba nanti uterusnya sampai 5 masase dia ada rasa kontraksi. Mulai kenyal dia, mulai kenyal sampai dia mengeras. Itu tandanya sudah ada kontraksi. Biasanya plasenta itu melorot keluar itu. Seperti sejawat dari mana tadi ya, keluar sendiri deh. Kontraksi bikin bagus. Nah, setelah itu bagus, Anda mulailah pasang infus deh. Kalau ada teman yang lain ya bantu pasang infus. Pertahankan kontraksinya dengan oksitosin. Oksitosin itu sebetulnya tidak perlu juga 2 ampul, cuman karena kita katrok ya, takut sendiri. Karena teoritisnya itu hanya dengan 10 miliunit per menit yang diberikan lewat pembuluh darah itu terus sudah berkontraksi kuat. Paham ya? Jadi kalau 10 unit itu sama dengan 10.000 miliunit. Kalau 10.000 miliunit Anda masukkan dalam 500 cc, per cc itu cukup banyak sebetulnya. Bisa 20 miliunit. Satu tim berapa orang, Pak? Oke. Jadi kalau Anda berikan setengah cc saja, berarti sudah memberikan 10 miliunit. Setengah cc itu sedikit ya, mungkin tetesannya hanya 10, ya katakanlah 15 tetes deh. Cukup diberikan 15 tetes, sebetulnya dia sudah kontraksi. Tapi karena kita ini kebiasaan yang maunya ketakutan, udahlah kasih 20 unit, bikin tetesan 30-40 tetes, itu sudah cukup banyak sebetulnya itu. Ya, dokter. Siapa tadi lupa nih dokternya? Yang dari Putusibau? Putusibau ya dok? Rizky dok. Bu Eri? Ya. Ya, jadi berikan aja infus itu,
untuk mempertahankan kontraksi yang sudah ada. Setelah itu baru Anda melakukan pelepasan plasenta. Jadi tidak usah buru-buru, tidak usah panik. Saya kira barangkali itu ya. Sekali lagi, kasus retensio plasenta ini bisa dicegah. Dicegah dengan cara manajemen aktif skala 3. Tapi karena dia banyak patus di luar, sama peraji, sama patus sendiri, ya maklumin aja lah. Tapi kita sebagai petugas, tidak perlu panik juga sih ya. Walaupun saya juga barangkali kalau masih muda seperti dulu, panik juga. Tapi saya sekarang sudah pada posisi tua, memberitahu sama anak-anak, barangkali, udah deh jangan panik, karena pertolongan itu sederhana aja sebetulnya. Ya, ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa nolong, yaitu Tuhan punya kuasa lah. Ya, retensi plasenta itu kasusnya jarang dan bisa dicegah. Bisa dicegah dengan pertolongan persalinan yang benar. Kalau tidak, ya banyak sekali. Orang zaman dulu juga tidak ada yang nolong, lahir-lahir aja kok. Sekarang udah banyak alat, banyak dokter, banyak bidan, malah jadi panik. Ya, jadi enjoy aja. Tadi udah saya bilang, wah sambil enjoy aja deh menolong pasien kasus obstetrik. Tidak ada yang perlu dipanik, tidak perlu ada yang disalahkan. Tetapi sebagai basic pertolongan persalinan adalah asuhan persalinan normal. Dan itu semua dokter menurut saya wajib tahu, wajib ikut. Karena ada monitor-monitor yang dilakukan pada asuhan persalinan normal. Misalnya menggunakan alat pemantau kardiotokografi. Itu modern, ya bukan juga modern kalau menurut saya, tapi itu sudah dimasukkan di dalam satu paket latihan persalinan normal. Kalau dulu monitornya hanya menggunakan tabung linek atau Doppler, sekarang itu tidak bisa memantau pakai itu, pakailah CTG, ketahuan nih bayinya sehat apa enggak. Jadi sudah agak sedikit meningkat. Di puskesmas bisa dikerjain kok. Kalau tidak juga latihan CTG, saya kira bisa belajar dari buka sekarang pengetahuan melalui internet banyak kok. Ya, nah yang sedikit-sedikit yang tidak tahu boleh tanya konsultasi ke spesialis lah. Baik, kadang-kali itu ya. Oke, makasih dok. Boleh mungkin disapa sekarang Puskesmas Sungai Durian. Sungai Ibu Durian. Grace. Ya. Ya. Selamat siang, Ibu. Mic-nya diaktifkan dulu. Ini Puskesmas Sungai Durian ada 2 nih kalau di Kalbar. Kalau tidak Sintang berarti Kuburaya. Ya, Ibu Grace. Selamat siang, Ibu. Apakah sinyalnya stabil di tempat Ibu? Sedang pakai seragam nih sepertinya. Lagi ada acara mungkin ya. Ada arisan. Ada arisan. Ibu Grace ada yang ingin disampaikan dengan narasumber? Oke, baik. Ya, Dok, sambil menunggu stabil sinyal beliau, saya geser nih ke Puskesmas Bunut Hilir. Ada Ibu Rizka Anissa. Bunut, ya. Ya, beliau ingin bertanya, cuma tadi sinyalnya tidak stabil sehingga dicatat di room chat. Saya membacakannya, semoga benar ya bacaan saya. Tapi mohon maaf dulu beliau sampaikan karena ini tidak terkait dengan retensio plasenta. Jadi di Puskesmas Bunut Hilir sering mendapatkan kasus abortus, Dok. Kemarin di 1 bulan yang lalu ada 2-3 kasus. Nah, kemarin ada pasien, Dok, HPHT-nya tanggal 27 Februari, siklus haid biasanya 25 hari. Kemudian tanggal 26 pasiennya tes pack dan mendapatkan garis 2 setelah 3 kali dicek. Hari ini ada flek merah kecoklatan, Dok.
Bagaimana sarannya terhadap kasus seperti itu? Menurut beliau masih dalam kategori perdarahan ringan. Apakah boleh dengan mikrogas atau progesteron? Silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Siapa tadi Bu bidannya? Ibu Rizka Anissa. Rizka. Baik, barangkali ini hanya untuk aja ya, sharing. Para ibu-ibu bidan kita ini sangat ketergantungan dengan pemeriksaan beta HCG melalui urin atau dikenal dengan tes urin gitu ya. Jadi pokoknya kalau tes urin itu positif, semua itu sudah hamil. Nah, sekarang saya suruh uji coba nanti ambil urin bapaknya, kasih air liur, kasih tetesan darah sedikit atau kalau enggak air liur atau tetesan darah atau unsur protein saja, masukkan dalam urinnya. Nanti kalau dites bisa positif loh itu. Apakah bapaknya hamil? Ya ini cuma untuk menghilangkan washing lah ya. Kita brainwashing bahwa planotes itu hanya pendukung. Jadi jangan mengklaim langsung planotes sudah 2 kali jadi positif. Kemudian mengenai bacaan positifnya juga. Itu kalau ada 2 garis. Kalau satu garisnya itu tidak sama warnanya, warna kehitamannya itu satunya agak abu-abu. Itu bukan positif, itu negatif. Saya banyak dapat rujukan-rujukan seperti itu. Positif itu kalau 2 garis itu sama. Jangan ragu-ragu. Nah, untuk tanda yang lain menyatakan itu hamil atau tidak kan banyak. Misalnya Anda spekulum aja, lihat ada tanda kebiruan, tanda Chadwick, ya, macam-macam tanda-tanda yang lain lah, ada piskasek, untuk menyatakan bahwa oh ini kemungkinan hamil. Kapan dinyatakan hamil? Kalau Anda punya perangkat lain, dengar denyut jantungnya, atau kalau ada USG, sekarang puskesmas saya dengar sudah banyak USG. Belajar aja lah sebentar USG itu bisa kok di sini. Kemarin saya tawarkan belajar USG, tapi dok ada sertifikatnya enggak? Alah, sertifikat sih terlalu diribetkan sama sertifikat. USG itu dicetak oleh orang bukan dokter kok, di pabriknya juga bukan dokter semua yang cetak itu, kok begitu sampai dipakai dokter harus sertifikat. Yang penting jangan disalahgunakan lah. Kalau hanya untuk diagnostik hamil, gampang sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai kasus ini, saya khawatir hanya menstruasinya aja yang terlambat. Apalagi ini tanggal 27 Februari. Ya, siklus 25 hari. Ini kesannya ini baru terlambat berapa hari udah dibilangin positif. Belum tentu. Yang dinamakan amenore sekunder itu kalau 3 bulan tidak men, itu baru disebut amenore sekunder. Kalau belum 3 bulan, belum. Bisa oligomenore. Oligomenore itu siklusnya bisa sampai 60 hari. Berarti 2 bulan sekali dia men. Itu sih normal. Jadi jangan orang terlambat sedikit langsung mikirannya hamil. Belum tentu. Nah, pada kasus ini coba dispekulum, ada nggak tanda-tanda hamil yang lain? Kalau nggak ada, ini menstruasi yang biasa aja. Ya, saya kira barangkali itu jawaban saya. Sebelum saya katakan kalau hamil boleh nggak kasih progesteron atau, waduh, Anda berarti kalau sudah memberikan progesteron sudah menyatakan bahwa ini orang hamil. Padahal belum tentu gitu ya. Kalau Anda yakin itu hamil dengan pemeriksaan, jangan hanya mengandalkan kencing ya, planotes, Anda periksa dalam, ada tanda-tanda kebiruan, tanda Chadwick. Saya kira masih rasional kalau Anda memberikan obat-obat progesteron. Silakanlah apa saja deh progesteron yang ada. Tapi sekali lagi saya tidak rekomendasi penggunaan progesteron. Progesteron juga tidak banyak membantu dalam kasus-kasus abortus insipien karena kita tidak tahu ini abortusnya ini kondisi janinnya bagus apa enggak.
Tapi kalau kondisinya nggak bagus, kok kasih progesteron sebanyak apapun tetap keluar dia. Jadi jangan mengandalkan progesteron. Saya tidak sependapat, walaupun banyak di pasaran obat-obat golongan rinosterol, kayaknya banyak benar dijual di pasar bebas itu. Progesteron, apalagi sekarang yang terbaru ini yang mahal-mahal bisa 2.000 sampai 20.000 sampai 30.000 itu satu tablet. Kasihan juga orang disuruh beli 20 tablet, udah 600.000, ternyata ininya juga nggak bagus. Saya kira bekerjalah dengan cara rasional sebagai seorang petugas profesional, pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau di kebidanan itu pemeriksaan fisik, periksa luar, periksa dalam. Baru tegakkan diagnostik. Atau tambahkan pemeriksaan penunjang, tadi periksa kencing. Baru buat satu assessment. Nah, kalau dia nyatakanlah curiga hamil, ya tidak usah buru-buru pergi progesteron deh. Kasih aja asam asam folat, cukup 1 kali sesi, Bu. Istirahat aja dulu di rumah ya, jangan banyak aktivitas. Nanti seminggu cek lagi. Kira-kira gitu. Jadi jangan mentergantungkan diri sama obat-obat progesteron. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jelas barangkali ya? Ya. Ini kita nggak bisa komunikasi sama yang bertanya. Oke, Ibu Grace dari Puskesmas Sungai Durian. Baik, saya coba bacakan ya, Dok. Beliau sudah tulis di room chat. Bu Grace mau bertanya, mengapa kasus relapse kemungkinan bisa terjadi berulang? Kasus apa? Relapse. Replus. Apa itu? Oke. Tidak ada dijelaskan di sini, Dok. Kalimat lengkapnya begini. Selamat siang, Dokter dan Ibu Eni. Saya bidan. Retensio placenta ya, Oh, disingkat. Mohon maaf, Ibu Grace. Singkatannya saya belum familiar. Oke. Untuk kasus retensio placenta, apakah kemungkinan bisa berulang? Kemudian berapa lama waktu resiko paling berbahaya dalam menangani kasus tersebut? Tuh. Oh, langsung dijawab, Dok? Oh ya. Kita aja, Dok, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya sih nggak bisa berulang. Asal pertolongannya bagus, saya kira nggak mungkin berulang. Tapi kalau nolongnya sama juga seperti yang dulu-dulu ya berulang memang. Oleh karena itu kuncinya adalah penata laksana aktif skala 3. Yang kedua, bisa berulang. Bisa berulang. Biasanya ada tumor, ada miom yang menghambat keluarnya plasenta. Berulang dia. Itu yang menurut saya kata-kata kalimat berulang. Tapi umumnya enggak lah berulang. Bisa tidak terulang. Dengan catatan berikanlah pertolongan persalinan pada skala 3. Manajemen aktif skala 3 itu hampir tidak pernah dapat. Saya sudah berapa tahun ya, nggak pernah itu resitensio placenta itu yang saya dapatkan. Tapi lahirnya di rumah sakit. Bidan-bidan di rumah sakit barangkali ya di bawah pengawasan saya semuanya terampil. Jadi takut benar dia kalau ngelapor retensio placenta itu. Nggak ada itu salah pasti. Ya, baik. Saya akan sapa Puskesmas Capkala. Ada Dr. Arizal Abdullah. Selamat siang, Dr. Arizal. Apakah bisa terdengar suara saya? Oke, bisa. Dr. Arizal tapi lagi ramai di sini. Baik, kalau gitu saya izin bacakan kasus ya yang sudah Dr. Arizal sampaikan di room chat. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Puskesmas Capkala, Dr. Arizal Abdullah. Pertanyaannya begini.
bagaimana membedakan antara AUP karena fisiologis ataupun karena adanya miom dan lainnya. Pasien sering panik dan meminta rujukan. Jika Apa itu? dua, Coba diulang. oke. Jadi Kasus apa pertanyaannya itu? gini, bagaimana membedakan antara AUP itu apa ya? AUP. Sebentar. Abnormal, abnormal uterine bleeding. Oh, Bagaimana membedakan antara AUP karena fisiologis ataupun karena adanya miom dan lainnya. Karena pasien sering panik dan meminta rujukan jika 2 atau 3 bulan tidak haid dan tidak hamil, Dok. Silakan, Dok. ya, bagus ya. Jadi pertanyaan mulai melebar nih. Ini media konsultasi. Baik, tadi istilahnya AUP ya, saya terus terang agak belum familiar istilah AUP. Jadi apa tadi? Arterial uterine bleeding, apa? Abnormal uterine Abnormal. bleeding. Abnormal. Ya, oke, abnormal. Ya, abnormal uterine bleeding itu macam-macam, bisa juga tidak haid, bisa juga haidnya yang melompat-lompat, yang tidak teratur, itu juga semuanya adalah AUB ya. Membedakannya dengan adanya miom. Ya, yang jelas perangkat yang sederhana adalah menggunakan USG atau periksa dalam dah. Periksa dalam yang benar-benar Anda bisa merasakan ada benjolan. Periksa dalam aja. Di spekulum, kemudian lakukan periksa dalam dengan 2 jari. Raba itu uterusnya itu. Raba benar dari posterior, kemudian tangan kiri menekan di atas fundus. Lihat ukuran uterusnya besar enggak? Kalau ukuran uterus normal itu ya kira-kira sebesar jempol kaki kakinya lah. Lihat kakinya sebesar apa, jempolnya sebesar itulah. Sebesar uterus. Kalau ada benjolan sedikit, Anda patut curigain itu ada miom ya. Sederhana kok. Ya kalau ada USG lebih cantik lagi, kelihatan kok dengan USG. Kalau dia ukurannya masih di bawah 2 cm, USG yang abdominal kadang-kadang sulit pakai transvaginal. Tapi kalau ada USG, itulah perangkat-perangkat pelayanan medis ini makin hari makin canggih, tidak bisa mengandalkan hanya yang ada puskesmas standar seperti sekarang barangkali ya. Oleh karena itu jelas bisa dibedakan dengan miom. Tapi kalau sejawat di daerah pasiennya minta, barangkali bukan minta untuk rujukan aja, minta mau ke Pontianak, dia mau lihat mall baru barangkali. Ya, jadi membedakannya dengan fisiologi tadi, kalau perdarahan uterus fungsional ini yang jelas apa ya namanya, terganggu pasien itu. Apakah dia fungsional, apakah itu patologis, yang jelas pasien itu merasa terganggu. Kalau tidak ada apa namanya itu miom, katakanlah ini perdarahan disfungsional biasa, ya bisa Anda berikan obat-obat untuk mengatur haid ya. Perempuan itu prinsipnya ada haid kalau ada ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi, dia tidak akan haid. Nah, ada haid tanpa ovulasi, nah, itulah terjadi ngaco deh, apa namanya itu, pasti ngaco. Itu namanya menstruasi anovulasi. Perdarahan. Tolong didengar barangkali untuk teman jauh semua. Jadi kalau dia menstruasi ovulasi, dia akan siklusnya bagus, teratur dia. Tapi kalau menstruasi yang anovulasi, wah itu ngawur. Karena nanti pada saat berhentinya, dan itu butuh suatu apa namanya FSH yang tinggi, nggak bisa tinggi karena tidak ada stimulasi untuk FSH itu meningkat, tidak berhenti berdarahnya itu. Oleh karena itu Anda harus memberikan
Untuk yang fungsional tadi ya, kalau ada perdarahan fungsional, ya pada tempatnya tadi diberikanlah asam tranexamat, bukan kasimetergin. Ini kebanyakan malah kasimetergin, nggak bisa uterus kecil disuruh berkontraksi, itu nggak bisa. Kasihlah asam tranexamat. Yang kedua, berikan estrogen. Karena untuk menghentikan itu butuh estrogen, bukan progesteron. Nah, di daerah sulit kita cari estrogen itu. Sulit. Yang ada di daerah, di puskesmas itu adalah pil KB. Pil KB itu isinya estrogen dan progesteron. Udah, Anda pakai aja itu pil KB. Kasih aja pil KB, Bu, makan pil KB. Buang itu anunya, tas ibunya. Suruh dia makan tiap hari 1. Kalau masih berdarah dalam 3 hari, naikkan, Bu, makan 2 kali. 2 kali 1, terus saja. Paling cepat 3 minggu. Nah, kalau dia masih ada terganggu, teruskan aja pil KB-nya itu. Tidak main dia, berikan 3 bulan. Begitu dia tidak main, disfungsionalnya hilang. Ya sederhana kok. Tetapi dengan catatan tidak ada miom ya. Kalau ada miom nggak bisa. Harus dibuang miomnya itu, harus dikuret barangkali. Kalau ada polip dia harus dibuang itu polipnya. Tapi kalau dia hanya fungsional, AUB tadi yang fungsional, kasih aja obat-obat pil KB yang ada di daerah. So kalau mengandalkan estrogen sudah mahal. Contohnya misalnya Proginova gitu, itu estrogen semua itu agak mahal. Ya pakai etinil estradiol yang ada di puskesmas lah, pil KB itu cukup bagus kok. Pengalaman saya cukup bagus. Sederhana untuk di daerah, gunakanlah itu. Jadi jangan dibuang-buang lah pil KB. Ya, simpan itu pil KB. Pil KB bisa untuk terapi dan untuk kontrasepsi. Saya kira itu. Jenny, makasih. Ya. Oke, terima kasih Dr. Arizal atas pertanyaannya. Setelah ini saya persilakan Ibu Grace untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Ibu Grace dari Puskesmas Sungai Durian. Ya. Silakan, Bu. Ya, sudah suaranya Bu Grace. Maaf Bu Grace, saya belum bisa mendengar dengan jelas. Apakah Dr. Pandarul bisa mendengar dengan jelas? Noise dong. Suara di belakang Bu Grace ini ya, apa namanya, masuk ya. Jadi ya, oke. Baik, mungkin Bu Grace silakan cari tempat yang agak tenang sehingga noise-nya tidak terlalu besar ya. Saya bergeser dulu ke Puskesmas Sungai Ayak, Dok. Ini Kabupaten Sekadau. Ada Ibu Rosi Tejaningsih. Beliau pertanyaannya gini nih, Dok. Apakah boleh kami, dokter umum, melakukan kuret jika retensio plasenta tidak berhasil dengan manual? Silakan, Dok. Ya, ya baik. Sekali lagi saya gimana ya? Saya sebagai ketua POGI juga untuk di daerah itu kita bisa memaklumi lah kondisi di daerah. Sungai Ayak saya kira termasuk daerah pelosok juga ya. Kalau sudah musim hujan tidak bisa lewat itu, ke Sintang pun susah.
apalagi ke Sanggau. Ya, zaman saya tahun 91-92 di Sintang itu banyak itu dari Sungai Ayak. Jangan berbicara boleh atau tidak. Sekarang saya bertanya, apakah teman di Sekadau itu sudah pernah, katakanlah tidak usah pelatihan, melihat, rasa yakin bisa melakukan tindakan kuret? Saya kira tidak terlalu sulit juga. Tadi udah saya bilang, keluarkan aja sama cunam. Cunam itu kayak pencil clamp, jepit 2 yang mulutnya di depan agak besar, ditarik aja pelan-pelan. Ada batasnya. Kalau pasien itu perdarahannya mungkin banyak, barangkali Anda tidak terampil. Tapi sebaliknya kalau Anda ya dari awal sudah tidak yakin, udah deh dirujuk aja. Jangan bicara boleh atau tidak boleh. Lakukan aja. Yang penting kontraksi uterus itu harus jaga dengan baik. Saya yakin tidak akan berdarah. Nah, sekarang ada kuret yang sederhana, itu menggunakan aspirasi paku manual, AVM namanya. AVM itu sederhana sekali. Kalau belum tahu barangkali boleh belajar ke P2KS di Pontianak. Itu ada AVM yang ukuran agak besar, itu bisa mengisap sisa-sisa plasenta. Barangkali itu ya. Nah, untuk Anda boleh atau tidak, barangkali setelah kalau sudah Anda latihan, Anda lapor aja ke Kepala Dinas, Pak, saya mau melakukan tindakan ini di Puskesmas, saya yakin saya bisa. Barangkali bisa dilakukan oleh dokter Puskesmas. Kalau saya anggap hanya retensi plasenta, kalau dirujuk rasa-rasanya itu kasihan juga masyarakat ya. Kasihan juga. Jangan-jangan dia kamu rujuk dia pulang malah. Semampu apa yang Anda bisa kerjakan, saya kira sebaiknya dikerjakan. Memang secara legal itu Kepala Dinas Kesehatan rekomendasi untuk tindakan ini bisa dilakukan di Puskesmas. Di dalam PONET itu juga sudah diajarkan kalau dia sudah ikut latihan PONET. Tapi pengalaman saya juga sudah berapa puluh tahun saya melatih PONET ini, teman-teman di daerah atau Puskesmas juga, PONET tidak jalan juga. Butuh keberanian dan butuh naluri untuk menolong orang gitu lah, dari semua sisi. Beranian dan naluri ingin menolong orang, lakukan aja. Ya kalau memang gagal, barangkali itulah learning by doing Anda. Gagal, rujuk. Tetapi kalau dari awal Anda sudah merasa, aduh saya nggak bisa deh, rujuk aja. Itu yang baik barangkali ya. Jangan juga bekerja sembrono gitu, bekerja tanpa dasar itu konyol. Saya kira AVM itu sederhana, tidak terlalu sulit. Barangkali itu jawaban saya, Bu Eni. Baik, terima kasih Dr. Badarul. Di room chat kita belum ada pertanyaan baru, tapi sepertinya Bu Grace sedang mengetik pertanyaan nih. Cuma belum selesai kayaknya nih, Dok. Ya. Saya persilakan Bapak dan Ibu peserta yang ingin berkomunikasi langsung menyampaikan kasus dengan narasumber kita. Apakah masih ada? Oke. Bu Grace bisa acungkan jempol kalau misalnya jadi bertanya. Kita akan tunggu. Atau ada trouble lain? Oke. Baik. Saya bergeser ke Puskesmas Tebidah. Ada Ibu Fridayana. Oke. Bu Grace, saya setelah Puskesmas Tebidah akan membacakan pertanyaan Ibu. Saya persilakan dulu Puskesmas Tebidah untuk menyampaikan. Silakan, Kabupaten Sintang. Ini juga jauh nih, Dok, lokasinya. Aduh, luar biasa. Tapi sudah gedung baru Puskesmas Tebidah. Siang, Bu Heni. Siang, silakan. Dokter Badarul. Yuk. Saya Dokter Fridayana dari Puskesmas Tebidah. Ini mau bertanya, sharing kasus sih dokter, beberapa minggu yang lalu, kita ada pasien ibu hamil.
Oh. Halo. Ya, silakan. Oh ya, mungkin kita ada pasien ibu hamil usianya 23 tahun, dokter. 23 tahun datang ke puskesmas dengan keadaan shock hipovolemik postpartum, dokter. Jadi dia kondisinya ibu hamil ini kan berada di desa, jauh dari puskesmas. Jadi sudah 2 hari mengalami kontraksi, mules mau melahirkan. Kemudian turun ke desa yang ada petugasnya. Nah, sampainya di Sampan, ini petugasnya si ibu ini mau melahirkan, dokter. Jadi melahirkan di Sampan. Tolong oleh bidan desa dengan 1 perawat. Ternyata bayinya IUFD, plasenta sudah keluar tapi dalam keadaan sudah membusuk, mungkin sudah beberapa hari meninggal, dokter. Kemudian menurut bidan desanya ini terjadi perdarahan, dokter, banyak sekali perdarahan. Jadi dipasang impuls, disuntikan metergin IM 1 ampul. Nah, sampai di desa dekat puskesmas, menurut bidan dan perawatnya ini pasiennya ini penurunan kesadaran, dokter, mulai mengantuk gitu, dokter. Sampai di puskesmas ternyata tekanan darah tidak teraba, kemudian nadinya lemah dan akralnya dingin. Dipasang intravena fluid 2 jalur, kemudian dilakukan pemasangan kateter urin, dilakukan rehidrasi atau penanganan shock. Sudah masuk 3 liter cairan ya, dok. Sinyalnya hilang sepertinya ya, dok. Terputus sampai di masuk cairan. Dokter Fridayana. Oke. Ya, saya persilakan Dokter Badarul untuk menanggapi sambil menunggu stabil sinyal di tempat beliau ini. Ya, kasihan ya ini teman-teman. Saya tahu Bu Tawidah memang terus sulit sekali masuk ke wilayah itu. Betul, dok. Jadi mendapat kasus yang seperti ini, kalau dia berhasil, saya akan berikan suatu penghargaan tinggi loh ini. Ini luar biasa, suatu kasus atoniatri disertai dengan shock, karena tidak tahu nih ending ceritanya tadi sampai mana. Kalau dia berhasil, ini satu catatan bagi saya, Dr. Vidiana, saya anggap orang yang tersukses dalam menyelamatkan ibu dari kematian. Ya, jadi boleh nih Bu Heni usulkan sama Pak Kepala Dinas, ini harus ada reward. Sukses dalam penanganan kasus atoni dengan shock hipovolemik berhasil ditangani oleh teman di puskesmas. Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran lah bagi sejawat yang lain, kalau ada kasus dengan perdarahan postpartum, apalagi ini persalinannya barangkali sudah lama atau persalinan lama lebih dari 24 jam, disertai dengan anak mati di dalam rahim, itu double kemungkinan perdarahannya. 1, karena kematian bayi sendiri menyebabkan gangguan pembekuan darah, trombositnya mungkin habis, mungkin rendah sekali. Yang kedua, kontraksi uterusnya juga akan sangat berkurang. Terjadi 2 penyebab atoni yang sangat mengerikan. Pada kasus shock, memang, nah tadi Dokter Vidiana udah bilang dia sudah berikan 3 liter, tapi ceritanya habis sampai 3 liter nih. Saya pengen lihat setelah diberikan 3 liter ini teraba enggak nadinya. Nah, kalau dia sudah membaik, barangkali tekanan darah ini harus dipertahankan dengan cara pemberian ya obat-obat dopamin, pertahankan itu. Cairan sudah masuk, pertahankan dengan dopamin. Kalau memang belum, boleh menggunakan adrenalin. Berikan aja adrenalin, suntikkan. Kalau perlu IV kan. Setengah cc, setengah ampul, berikan dulu. Untuk memacu, naikkan dulu. Kalau pada kasus shock hipovolemik. Tapi cairan sudah masuk ya.
tadi saya dengar sudah masuk, saya senang sekali nih, luar biasa 3 liter masuk. Pada kasus shock masang infus saja susah. Ini berhasil dia masuk 3 liter, makanya bilang ini dapat reward loh. Wah ini luar biasa Dokter Vidiana ya. Nah, kemudian kalau sudah bisa dipertahankan sistem vaskuler ya, tekanan darah tidak usah tinggi-tinggi. Tekanan darah cukup sampai 80 deh. Pertahankan aja di 80 dengan pemberian dopamin. Hati-hati pemberian dopamin. Ya kalau secara umum barangkali 1 ampul dopamin yang 150 mg masukkan dalam ringer laktat. Cukup berikan tetes 10-15 tetes deh. Untuk mempertahankan aja jangan sampai tensinya drop. Kalau diguyur dia akan makin shock. Berikan oksitosin di drip sambil melakukan masase. Kalau masasenya lambat karena utrusnya lembek, Anda boleh lakukan kompresi bimanual. Kompresi bimanual baik dari dalam, tangan kanan masukkan ke vagina, tangan kiri ada di luar utrus, dorong itu utrusnya ke arah atas dari fornix posterior, dengan korpusnya Anda tekan ke arah tanganmu yang ada di dalam. Itulah namanya kompresi bimanual internal. Dia cepat akan berhenti. Nah, kalau itu berhasil, dapat 2 penghargaan. Saya akan berikan penghargaan sepeda barangkali. Ya, Bu Eni. Dok, ini beliau sudah bergabung lagi bersama kita. Dok, ya, Dokter. Mohon maaf Ibu. Nggak buka kamera nggak apa-apa kalau sinyalnya nggak kuat. Silakan mic-nya saja diaktifkan. Ya tadi jadi pasiennya kan benar kata dokter, jadi makin diguyur itu malah jadinya udem palpebra, kemudian tambah agak sesak napas karena urinnya tidak keluar. Dicek darah rutin, ternyata trombositnya itu rendah dokter 43.000, yang lainnya dalam batas normal. Dan perdarahannya itu masih aktif, tapi tonus kontraksi rahimnya masih baik, dokter. Kemungkinan mungkin ada sisa plasenta, jadi menyebabkan perdarahan masih aktif. Jadi waktu mau dieksplorasi, dokter, ternyata ostium uterinya sudah menutup, jadi tidak bisa kita eksplorasi ke dalam. Nah, pasiennya sudah disarankan rujuk ke Sintang. Nah, di Sintang disarankan untuk uretase. Jadi, tetapi karena pasiennya dalam keadaan udem ya dokter, jadi pemasangan infus susah. Pasiennya dipulangkan selama 2 minggu untuk uretase. Untuk uretase 2 minggu kemudian dokter. Apakah maksudnya pertanyaan saya ini dok, apakah karena shock hipovolemia terlalu lama, jadi dia uncompensated ya dokter ya, uncompensata ya? Ya. Saya kira yang dikerjakan Dokter Vidiana sudah cukup bagus. Barangkali tadi sudah saya usulkan untuk diberi sepeda ini. Ya, tadi dokter. Saya ada bilang, kalau Anda mengejar target untuk naiknya tinggi-tinggi tensi, terlalu banyak cairan yang diberikan, akhirnya udem. Justru itu tadi saya bilang, berikan aja lah 2 liter deh. 2 liter kita harapkan sudah cukup bagus. Kemudian pertahankan fungsi jantung dengan memberikan obat-obat dopamin atau dobutamin. Harus ada di puskesmas itu. Ya. Supaya cairan tidak banyak ya, jangan sampai. Saya kira kalau sudah sampai udem palpebra itu bukan 3 liter diberikan, mungkin sudah 5 liter kali. Belum dokter, 3 liter diberikan ya? Dokter. 3 liter stop saya dok, nggak berani lebih. Di puskesmas, mungkin di luar puskesmas sudah ada juga diberikan. Ya. Justru itu dipertahankan, cukup ambil targetnya hanya 80, jangan 100. 80 ya. Langsung rubah dengan pemberian kardiotonik ya, obat-obat dobutamin ataupun dopamin. Udah ya, itu akan membaik dia tidak akan sampai udem besar. Nah, kemudian baru berupaya untuk melahirkan plasenta. Tapi kalau dia tidak berdarah aktif, nggak usah panik, nggak usah dikeluarin juga, biarin aja kontraksi, terus aja pertahankan dan jangan lupa berikan antibiotik. Antibiotik yang ada di puskesmas aja.
Kalau ada penisilin kasih lebih bagus itu. Sudah ada ceftriaxone dokter, cefotaxime, sudah ada injeksi. Jangan Gentamisin. bangga dengan ceftriaxone. Sudah banyak resisten sekarang. Penisilin jauh lebih bagus. Minta sama Penisilin Pak Bupati. sudah, iya dokter, sudah lama tidak dapat penisilin dokter. Nah, minta sama Pak Bupati. Bupatinya dokter. Kalau dulu di Sintang itu saya tukang ngumpulin penisilin, hanya sama Pak Bupatinya itu. Semua puskesmas saya ambil penisilin karena takut semua menggunakan. Saya paling senang itu menggunakan penisilin. Bagus sekali antibiotik itu, benar. Kalah itu meropenem sama penisilin. Ya betul, apalagi saya penisilin ya. Kalau ada ya penisilin jauh lebih baik. Nah kalau enggak ada ya pakai apa yang ada deh, kasih antibiotik. Iya dok. Saya kira ini sudah cukup bagus penanganan. Nah di Sintang juga dikembalikan lagi kan, karena UD udah tenang-tenang aja. Nanti sisa plasenta itu akan keluar, Tidak usah takut. Yang penting tidak ada perdarahan. Nah kalau dia perdarahan berlanjut, gagal untuk dilakukan kuretase, dia harus disterektomi. Itu aja. Jadi kalau dokter Sintang beranggapan ini tidak berdarah. Apalagi kalau ini baru anak pertama, kita tidak lakukan itu histerektomi, biarin aja dulu. Yang penting jaga jangan sampai shock ulang. Jangan sampai dia sepsis. Nah, sekali lagi di daerah barangkali di samping cairan dibutuhkan obat-obat emergensi yang lain, tadi obat-obat dobutamin. Ya, dobutamin atau dopamin. Yang aman adalah dobutamin. Ya, jadi kalau dopamin itu menaikkan tekanan darah, tapi sebaliknya dia juga akan terjadi vasodilatasi, malah kalau diguyur bisa terjadi shock. Justru itu guyurkan cairan, mencapai angka 80 tensinya udah ganti dengan obat-obat untuk maintenance. Pakai dobutamin, cukup dengan tetesan 15 sampai 20 tetes, pertahankan aja itu. Dan kalau anaknya sudah mati, boleh berikan transamin atau tranexamic acid, kasih 2 kali 1 gram. 2 kali 1 gram. Jadi kalau dia satu ampulnya 500 mili, kasih 2 ampul IV kan. Ulangi lagi tiap 12 jam. Tapi kalau dia 250 mili, kalian kasih 4 ampul itu transaminnya, tranexamitnya. Ya, transamin nama obat ya, nama paten. Tranexamid acid, tranexamat ya. Sudah masuk dokter asam tranexamatnya. Ya, kalau 1 kurang. Enggak menggelitik dia, harus 1 gram. 1 sampai 2 gram. Kalau pada kasus anak mati dengan atonnya. Ya. Terima kasih. Selamat Dokter Firdiana ya. Ada pertanyaan lagi dokter. Ini kebetulan kasus di puskesmas, angka persalinannya tinggi dokter. Oke ya. Ini ada pasien umurnya sekitar 33 tahun, dokter datang dengan umur kehamilan 10 minggu, anak kedua, tapi perdarahan dokter. Perdarahannya makin hari makin banyak, jadi kemungkinan abortus dokter pasiennya. Jadi waktu pasiennya mau saya periksa, mau diinspekulo ya dokter di puskesmas, jadi ada keluar seperti kayak balon berisi cairan gitu dokter, tapi tidak ada embrio dan plasentanya. Kemudian kami pikir kan sudah keluar lengkap ya dokter, karena utuh dia tidak pecah. Waktu diinspekulo lagi ternyata perdarahan masih aktif dokter, dan di ostium uterinya itu ada sisa jaringan. Waktu saya bersihkan dokter, jadi keluar plasentanya tidak utuh. Nah, yang saya mau tanyakan, yang keluar dalam bentuk balon itu apa ya dokter? Apakah itu black ovum atau gimana dokter? Ya, terima kasih dok. Ya, baik. Ya, jadi kehamilan itu pada fase awal itu ada yang namanya korion. Juga ada cairan korion itu. Nanti korionnya nempel ke dinding rahim, mulailah terbentuk amnion. Ini peristiwa persalinan dari awal, belajar embriologi lagi. Nah, kalau dia sudah 10 minggu ke atas, itu sudah mulai terbentuk itu cairan amnion. Tapi kalau di bawah 10 minggu itu masih cairan korion itu. Kantong kosong aja itu. Ya. Nah, bisa juga kehamilan itu memang tidak tampak kalau masih hamil-hamil di bawah
8 minggu lah ya, 6-7 minggu. Tapi kalau dengan transvaginal UEG sudah ada fetal, sudah ada denyut jantung. Tetapi dengan mata telanjang kita susah lihatnya, hanya berupa kantong aja dia. Saya kira tidak masalah itu. Yang penting ini sudah keguguran, sudah abortus. Abortus katakanlah incomplete karena masih ada jaringan tadi katanya di mulut rahim. Iya. Nah, kalau Dokter Vidiana sudah tahu tadi apa yang saya katakan menggunakan tube atau namanya AVM, aspirasi paku manual, sebentar aja itu. Kalau ada, apalagi kalau sudah ada vakum di puskesmas, tube-nya pakai tube aspirasi paku manual itu, udah tempelkan aja tube-nya, dia akan nyedot sendiri. Sudah pernah lihat alatnya barangkali? IVM? Belum, Dok. Oh, Belum, Dokter. Nanti latihan deh. Pada ponet itu kita berikan. Ada aspirasi paku manual. Jadi sebentar aja itu keluarkan udah. Sebelum bekerja, kasihkan analgetik ya. Analgetik aja, silakan analgetik apa yang ada. Kalau nggak punya narkotik, kasih aja analgetik. Tadi teman sejawat di daerah kasih ketorolak boleh. Atau kalau ketorolak juga nggak ada, suntikkan aja prokain. Tidak usah takut-takut, suntik prokain itu di serviks kiri kanan. Jadi suntikkan di antara serviks dengan korpusnya. Masukkan aja prokain 2 cc kiri, 2 cc di kanan. Jadi 2 ampul. Kalau lidocaine boleh, Dok? Boleh. Boleh. Itu namanya cervical block. Halo Dok, Dokter Badarul. Mas Sari, sepertinya narasumber trouble di sinyal ya? Dokter Fridayana, masih monitor? Ya, Bu, masih, Bu. Oh, oke. Sepertinya Dokter Badarul ada trouble di sinyal. Oke, beliau keluar dulu, mungkin sebentar lagi akan join. Kita tunggu sama-sama ya, Bapak dan Ibu, karena masih ada satu pertanyaan dari Ibu Grace yang nanti akan saya bacakan. Salam buat teman-teman di Puskesmas Tebidah ya, Dokter Fridayana. Iya, Bu.
Coba dibenarkan. Ya, Baik, Bu Eni, maaf ya, ini saya pakai bisnis, jadi waktunya terbatas. Oh, baik. Sekarang saya menggunakan HP. Silakan, Dok. Baik, barangkali saya lanjutkan saja. Yang jelas pada kasus abortus itu kasus yang sederhana, saya kira bisa dikerjakan di puskesmas tanpa harus merujuk ya. Dengan catatan puskesmas juga harus menyiapin sarana dan prasarana yang baik. Gitu. Saya kira tadi Dr. Vidiana udah bagus. Saya salut ya, memberikan apresiasi yang tinggi nih kepada Dr. Vidiana pada kasus-kasus obstetri yang sudah bisa dia layani di puskesmas walaupun dengan sendirian ya. Barangkali itu Bu Eni, terima kasih. Ya, baik. Ini terakhir, Dok, pertanyaan dari Sungai Durian, Puskesmas Sungai Durian, Ibu Grace. Saya bacakan dengan lengkap kalimat beliau. Dok, saya ingin bertanya untuk penanganan kasus solusio plasenta pada ibu infartu kala aktif, apakah bisa ditangani secara normal dengan pemberian induksi atau amniotomi? Jika bisa, saya ingin tahu untuk menilai BISOP, berapakah baru bisa diberikan induksi? Berapa lama penanganan observasi pada kasus solusio yang diberi induksi? Gitu kali ya, Bu Grace ya. Mudah-mudahan tidak salah membaca ya. Ya. Silakan, Dok. Ya, ini saya kira baik, ini teman-teman. Ya, terima kasih. Waduh, pertanyaannya gimana? Aduh, ini. Baik, Bu Heni. Ini maaf, ini agak terganggu nih. Mengenai kasus solusio plasenta, apakah bisa dilahirkan di puskesmas? Kalau siapa tadi? Bidan siapa? Grace. Grace. Dari Puskesmas Sintang ya? Puskesmas Sungai Durian. Kalau Sungai Durian ada dua, Dok. Ada Sintang, ada Kuburaya nih. Tahu, ini dari Sintang kali ya? Tidak ada. Kalau sudah tahu diagnosisnya solusio plasenta, sebenarnya kirim aja deh ke rumah sakit, apalagi itu berdekatan ya. Saya kurang sependapat juga kalau ada pertolongan persalinan di Puskesmas Sungai Durian, padahal rumah sakit ada dekat situ. Wah, cari masalah aja itu solusio plasenta, bagusnya dirujuk. Karena apa? Karena dalam kehamilan ini ada dua aspek yang dilihat. Pada solusio plasenta yang ringan, biasanya anaknya masih bisa tertolong. Segera operasi, sesar, tertolong dia. Tetapi pada solusio yang sedang itu artinya sudah hampir 25% terlepas itu plasenta, udah biasanya tidak tertolong dia. Tapi solusio yang ringan, tidak sampai 25% atau hanya 10% plasentanya lepas, anaknya masih ada, biasanya bisa tertolong dengan cara diamniotomi aja, cepat diamniotomi plus induksi. Dengan syarat, tadi BISOP skornya harus di atas 7. Kalau sudah bisa menghitung BISOP skor, saya kira dalam hitungan menit itu anaknya akan lahir. Tetapi kalau dia tidak, jangan coba-coba deh, lebih bagus rujuk. Tetapi karena ini berada di Sungai Durian, tidak layak atau tidak pantas Bidan Grace berani-berani itu melakukan pertolongan persalinan pada solusio plasenta. Lebih bagus, silakan dirujuk ke rumah sakit. Nah, apalagi kalau di situ sudah mempunyai kardiotokografi ya, CTG. Lakukan CTG, kalau dari hasil CTG menyatakan masih normal, masih boleh dilakukan induksi. Lakukan aja, tapi dengan catatan keadaan anak masih bagus, keadaan ibu masih bagus, amniotomi, induksi dengan syarat BISOP skor harus lebih dari 7. Sekali lagi, saya tidak menyarankan kasus retensio plasenta dilahirkan di puskesmas yang dekat dengan rumah sakit rujukan. Ya,
Jadi saya kira ada satu kesalahan ini kalau Puskesmas Sungai Durian dijadikan tempat ponet atau persalinan lebih bagus ke rumah sakit ya. Saya kira barangkali itu jawaban saya. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya berada masih di rumah sakit ini. Kebetulan di ruangan saya ini semuanya pakai bisnet. Oke. Oke. Baik dok, cukup mungkin ya untuk sesi hari ini, tapi sebelum saya akhiri, saya persilakan Dr. Badarul untuk membuat closing statement buat seluruh peserta yang join pada hari ini dok, silakan. Baik Bu Eni, terima kasih sekali lagi para sejawat semua yang berada di Puskesmas, para dokter, para bidan atau tenaga para medis lainnya. Saya sangat senang dengan adanya media seperti ini yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, karena media ini adalah satu media yang tersedia saat ini dalam masa COVID. Kita bisa berdiskusi, bisa sharing, jadi apalagi dengan dua arah begini saya kira cukup baik ya. Saya mengapresiasi juga ini teman-teman Dinas Kesehatan memulai acara seperti ini. Saya dari POGI sebagai Ketua POGI Kalimantan Barat menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Namun demikian keterbatasan dengan telemedicine ini tetap ada, kadang-kadang terputus, suaranya tidak bisa didengar. Kasihan juga dengan teman-teman yang dari Putus Sibau tadi, dari mana itu, tidak bisa muncul, alasan karena internetnya macet. Itu satu barangkali handicap yang ada ya. Namun demikian secara umum saya kira pertemuan ini sangat baik. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bekerja teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Badarul yang sudah berkenan bergabung pada hari ini, luar biasa. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah ikut serta. Saya selaku pemandu acara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Setelah ini akan ada absen ya, link untuk absen. Silakan Bapak dan Ibu absen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya lupa. Dokter Badarul jangan keluar dulu. Kita foto dulu, Dok. Saya selalu lupa di sesi. Mas Ari, monitor Mas Ari. Ya. Bapak dan Ibu peserta bisa open kamera. Ada 2 slide ini. Kita foto bersama dulu. Ya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga. Mas Ari, standby ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, cukup Mas Ari? Geser ke slide kedua. Baik. Oke, ya. Dalam hitungan ketiga kita senyum yang termanis semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin live dulu. Dokter Badarul sekali lagi terima kasih. Kami tunggu sesinya dokter selanjutnya. Ya, mari.